Oke, selamat siang semuanya. Saya Siseli selaku HRD akan mengawasi proses FGD pada hari ini. Nah, berikut ini adalah contoh kasus yang harus kalian selesaikan dalam waktu 15 menit. Kalian diperkenankan untuk berdiskusi dan dimulai dari sekarang. Baik, rekan-rekan sekalian, ada yang punya usulan nggak? Kalau menurut pendapat pribadi saya sih yang perlu dipertahankan itu Anita dan juga Adam karena mereka memiliki track record dan latar belakang yang cukup bagus di perusahaan itu. Jadi perlu dipertahankan di departemen tersebut. Saya setuju sih. Kalau menurut saya di posisi terakhir adalah Shakira karena dia mempunyai masalah kesehatan dan pernah menipu. Kalau menurut kamu kayak gimana? Menurut saya ini Riko Wijaya. Karena dalam track record ini bisa dilihat Bapak Riko ini sering mabuk-mabukan saat bekerja. Itu bisa membuat nilai perusahaan kita turun. Dan juga masa kerjanya masih 2 tahun juga kan, jadi masih baru. Gimana menurut kalian? Saya setuju sih. Jadi kalau mau disimpulin, jadi yang perlu dipertahankan yang prioritas itu Anita dan Adam. Terus kalau yang tidak diprioritaskan itu Riko dan juga Shakira ya. Iya. Jadi kayaknya menurut saya sekian aja. Sudah sih cukup, saya setuju. Selamat siang Pak. Selamat siang, silakan dulu. Selamat siang, terima kasih telah hadir pada wawancara hari ini. Perkenalkan, nama saya Vincent selaku HRD yang akan mewawancari Anda. Pertama-tama, silakan perkenalkan dan ceritakan tentang diri Anda. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan, nama saya Jetro Alvenanda Syarana Mual, biasa dipanggil Jetro. Saya merupakan orang yang sangat observan, mampu berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim dengan baik. Saya tertarik pada bidang human research, khususnya pada bidang manajemen training, di mana sebelumnya saya pernah melakukan internship sebagai staff recruitment dan training di salah satu perusahaan e-commerce di Indonesia. Oke, selanjutnya tolong ceritakan tentang kekurangan dan kelebihan dalam diri Anda. Kelebihan saya adalah saya mampu memimpin dan mendelegasikan tugas di dalam kelompok dengan baik dan adil, sesuai dengan kemampuan dari setiap anggota. Kemudian saya juga mampu untuk beradaptasi dengan baik di setiap kondisi dan mampu bekerja di bawah tekanan. Untuk kelemahan, saya termasuk orang yang ambisius dan perfeksionis. Namun untuk mengatasi kekurangan tersebut, saya menetapkan goals agar tetap fokus untuk mencapainya dengan tidak perlu menginginkan untuk menjadi sempurna. Oke, seperti Anda ketahui, karyawan di PT Indofood ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Satu pertanyaan dari saya, bagaimana cara manajemen agar dapat mengelola karyawan yang berada dalam latar belakang yang berbeda ini supaya dapat bersatu dan bekerjasama untuk mencapai tujuan yang satu? Manajemen dapat melakukan kegiatan yang ditujukan agar karyawan dapat berkomunikasi dan mengenal satu sama lain. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan employee gathering atau employee trip. Selain itu, manajemen dapat mempertimbangkan untuk menyediakan ruangan terbuka untuk beristirahat di mana para karyawan dapat bersosialisasi satu sama lain. Oke, baik. Untuk sebelum kita mengakhiri sesi wawancara pertama kita, apakah Anda memiliki pertanyaan terkait PT Indofood di mana Anda akan bekerja saat ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya izin bertanya, jika saya lolos, kapan saya akan dihubungi kembali? Oke, untuk pengumuman penerimaan atau penolakan akan dikirimkan melalui email paling lambat 2 minggu setelah wawancara ini. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada, terima kasih Pak. Baik, kalau begitu sesi wawancara sudah selesai. Terima kasih. Silahkan masuk. Siang, Bang. Siang. Oke, selamat siang. Terima kasih telah hadir pada wawancara hari ini. Perkenalkan, saya Vincent selaku HRD yang akan mewawancari Anda. Pertama-tama, silakan perkenalkan dan ceritakan tentang diri Anda. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Selamat siang. Saya Malvin Thomas Valedian, lulusan administrasi bisnis. Namun saya menekuni bidang sumber daya manusia.
dan memiliki beberapa sertifikat training. Saya juga sempat melakukan magang sebagai staff recruiter di salah satu perusahaan. Oke, selanjutnya saya ingin menanyakan apa alasan utama Anda untuk apply terutama pada posisi training staff. Selama saya magang menjadi staff recruiter, saya turut terlibat untuk membantu divisi training dalam menyiapkan dan melaksanakan kegiatan training. Saya pun tertarik dan merasa bahwa menjadi staff training sesuai dengan kepribadian saya yang dapat berkomunikasi dengan baik, sabar, tegas, dan dapat memimpin serta mengarahkan kelompok. Oke, selanjutnya menurut Anda bagaimana cara agar karyawan dapat bekerja secara produktif dan optimal? Menurut saya, pihak manajemen dapat menetapkan skema reward dan reinforcement yang disesuaikan dengan minat dan keinginan para karyawan. Keinginan karyawan tersebut dapat diketahui melalui survei. Selain itu, dari bidang training sendiri dapat menyiapkan dan memberikan modul pembelajaran yang ditujukan untuk meningkatkan skill personal dan skill yang sesuai dengan bidang yang ditekuni agar karyawan dapat bekerja secara produktif dan optimal. Oke, cukup pertanyaan dari saya. Tapi sebelum mengakhiri sesi wawancara, apakah Anda memiliki pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak, jika saya diterima di perusahaan ini, bagaimana ekspektasi HRD pada saya terkait dengan budaya perusahaan? Oke, itu yang pasti kami para HRD berekspektasi agar setiap karyawan memiliki komitmen yang tinggi, terutama terhadap pekerjaannya. Selain memiliki integritas yang tinggi, kita juga ingin kalian memiliki kreativitas dan inovasi, serta yang terutama dapat menghargai dan bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan di perusahaan ini. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada, Pak. Baik, kalau begitu sesi wawancara telah selesai. Untuk pengumuman penerimaan atau penolakan akan dikirimkan melalui email paling lambat 2 minggu setelah wawancara ini. Baik, Pak, terima kasih. Selamat siang, Pak. Masuk. Siang Bu. Ya, siang. Silakan dulu. Oke, selamat siang. Terima kasih telah hadir pada wawancara hari ini. Perkenalkan, saya Siseli selaku HRD yang akan mewawancarai Anda. Pertama-tama, silakan perkenalkan dan ceritakan tentang diri Anda. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Perkenalkan, nama saya Zalfa Aditya. Saat ini, bisa dipanggil Zalfa. Saat ini umur saya sekitar 24 tahun. Saya lulusan administrasi bisnis Universitas Parahyangan. Baik, selanjutnya coba ceritakan rencana Anda untuk 5 tahun ke depan. Rencana saya 5 tahun ke depan itu saya ingin menjadi profesional trainer, dan untuk menggapainya saya harus mengikuti berbagai sertifikasi agar bisa semakin terampil dalam bidang tersebut. Dan selain itu saya juga harus memiliki banyak pengalaman dalam menjadi staff training. Selanjutnya, menurut Anda, selain memberikan reward, bagaimana cara untuk memotivasi karyawan kita ini? Menurut saya memberikan reward adalah cara terbaik untuk memotivasi karyawan. Tapi ada cara lain juga yang mungkin dapat saya berikan, yaitu dengan cara memberikan intensif yang lebih kepada setiap karyawan yang berprestasi. Oke, sebelum mengakhiri sesi wawancara pada hari ini, apakah Anda memiliki pertanyaan? Tidak, sudah, itu aja cukup. Baik, kalau begitu sesi wawancara telah selesai. Pengumuman penerimaan atau penolakan akan dikirimkan melalui email paling lambat 2 minggu setelah wawancara ini. Terima kasih. Baik, izin review.